Itu dulu fungsi menara masjid itu untuk melihat kondisi lingkungan masjid, bukan untuk gagah-gagahan sampai dibangun miliaran itu, tapi tetangga masjid tidak punya beras diam saja. Ya. Jadi bagaimana masjid itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ketika Pak Jazir wafat, kabar meninggalnya mengejutkan. Saya pagi itu sedang bersiap-siap ada sebuah acara dan mendengar tentang sakit, cerita langsung dari putra sulungnya, Dr. Sofwan Albana. Kita semua punya kenangan tentang almarhum. Dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan kepada semua betapa besar tanggung jawab semuanya. BKPRMI, BK Paksi, PAKSI, semua yang berada di gerakan Al-Quran, bebannya besar. Kenapa? Karena yang beliau tinggalkan, yang almarhum tinggalkan, bukan sekedar sebuah bangunan untuk dirawat, tapi sebuah gagasan, sebuah rekam jejak yang sudah memberikan kebermanfaatan melampaui batas geografis, bahkan batas waktu. Karena itu, ketika kita mendengar beliau wafat, tentu kita sedih, tapi kita tahu almarhum ini sumur jariahnya luar biasa. Ini telaga. Kalau orang lain sumur, ini telaga jariah. Telaga jariah yang alirannya tidak pernah berhenti. Jadi insya Allah saya yakin almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, dan ya. yakin tempatkan di tempat yang paling mulia, di tempat yang terbaik. Insya Allah kami yakin itu, karena melihat apa yang sudah beliau kerjakan. Dan itu tercermin dari mana? Tercermin dari begitu banyaknya orang yang hadir mensolatkan, orang yang hadir mengantarkan pemakam, bahkan yang di masjid-masjid di seluruh Indonesia, masjid-masjid seluruh Indonesia yang menyelenggarakan sholat gaib untuk almarhum. Jadi beban tanggung jawab ini mudah-mudahan lewat pertemuan ini menjadi kesadaran bersama untuk dilanjutkan, untuk dikembangkan. Almarhum sendiri meninggalkan kepada kita beberapa pelajaran yang saya rasa kita semua merasakan. Kemauan dan kemampuan untuk selalu berpikir di luar yang biasa, selalu mikir outside the box, selalu berpikir dengan cara yang berbeda. Lalu yang menarik adalah selalu bisa diungkapkan dengan cara yang berbeda pula, dengan cara yang unik pula. Dan kelugasan di dalam menyampaikan apapun. Kelugasan inilah yang membuat kita semua merasakan bahwa beliau bisa menjangkau semuanya. Jadi saya ingin sampaikan pada diri kita sendiri, dari diri saya sendiri dan semua yang hadir di sini, betapa banyak pelajaran yang bisa diambil dari hidup almarhum. Dan kalau boleh usul, dan saya yakin ini sudah dipikirkan, perbanyak tulisan tentang almarhum, perbanyak rekaman tentang almarhum, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa ini kami sampaikan? Mumpung memori kita masih dekat, mumpung masih segar, supaya hidupnya menjadi pelajaran. Dan ada begitu banyak hal yang dirasakan oleh begitu banyak orang yang mungkin beda-beda, tentang kiprah, tentang pikiran, tentang keseharian dari seorang pribadi yang rekam jejak perjuangannya itu bisa ditelusur sampai pada saat beliau amat belia di Jogja. Buat catatan sedikit, almarhum Pak Jazir itu dengan kakek kami di Jogja itu sangat dekat. Jadi kalau saya itu hitungan
ngobrolnya kalau sama beliau sering dibilang saya ini bersamanya dengan kakeknya Anies nih, sampai sekarang sama cucunya. Jadi kami pun di Jogja berinteraksi dengan Pak Jazir itu panjang. Walaupun saya baru sadar di ujung bahwa putranya Sofwan itu adalah anak Pak Jazir. Waktu itu Sofwan dengan saya bekerja bersama, tapi saya tidak pernah pada saat awal nggak tahu kalau itu adalah putranya Pak Jazir. Nah, ini pribadi yang rekam jejaknya panjang, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Masing-masing kita punya kenangan, tak cukup untuk disampaikan lewat forum ini. Mohon untuk jadikan buku, mohon jadikan testimoni, kalau perlu diwawancara, dan akhirnya semua kenangan itu menjadi pelajaran, bukan semata-mata sebagai memorabilia, tapi sebagai hikmah untuk diambil bagi semuanya. Saya yakin keluarga semua itu adalah keluarga solehah, keluarga soleh, istri, anak-anak, semuanya kami yakin diberikan ketabahan kekuatan. Karena beliau itu tidak sendirian. Beliau itu bersama-sama dengan keluarga, dan keluarganya pun adalah keluarga pejuang yang sampai sekarang terus menjaganya. Jadi saya ingin sampaikan rasa bela sungkawa juga pada keluarga yang mungkin hadir di sini. Mohon maaf belum bisa langsung secara fisik hadir. Insya Allah pada waktunya nanti kita bisa silaturahmi. Dan titip pesan tadi untuk bisa menjadi bahan agar pelajaran hidup almarhum menjadi hikmah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan itu semua bisa berwujud ilmu yang akan mengantarkan pahala tanpa henti untuk almarhum Pak Jazir. Terima kasih atas kesempatannya. Salam takdim untuk semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan yang bisa membersamai kita pada kesempatan hari ini di Takziah Nasional dan Doa Bersama sebagai rekam jejak gerakan dakwah pendidikan Al-Quran dan Kemasitan bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Jazir ASP. Bahwa saya mengenal Ustadz Jazir ASP itu semenjak tahun 2008, karena saya bekerja di Kalimantan Timur, tepatnya di BUMN Pupuk Kaltim, dan setiap tahun kita selalu mengundang Ustadz-Ustadz dai-dai nasional ngisi di bulan Ramadan. Alhamdulillah semenjak mengenal beliau, saya mengenal diri karakter beliau adalah merupakan tokoh orang yang tegas dan dermawan, humanis. Dia bisa merangkul dari semua golongan, semua rakyat yang ada di khususnya di Kampung Jogokarian. Alhamdulillah saya sudah pernah tugas tahun 2019 akhir, dan 2021 saya hijrah ke Jogja, dan kebetulan saya punya hubub di sekitar Masjid Jogokarian, dan dari situ 4 tahun kemudian itu saya mengenal pribadi beliau secara langsung, bahwa kenapa saya katakan mereka seorang yang dermawan. Saya sering memimpin acara-acara di kampung itu, ya sosok itu muncul ketika pada acara-acara di kampung. Dan saya sangat terkesan waktu dia menyampaikan tausiah di acara upgrading Al-Quran, jadi guru-guru Al-Quran dan termasuk juga peserta di Masjid Jogokarian, bahwa apa yang beliau katakan adalah diantaranya orang itu harus berilmu. Semakin banyak ilmu maka banyak memberikan solusi, juga banyak memberikan pendapat. Semakin banyak memberikan solusi dan memberikan banyak pendapat, maka banyak orang yang minta pendapat. Semakin banyak orang minta pendapat, maka dengan sendirinya pendapatan akan bertambah. Ya,
itu sangat dalam sekali. Ternyata memang orang itu harus berilmu. Dan itu mungkin kesan-kesan di antara kesan yang banyak yang mungkin nggak mungkin saya sampaikan di sini. Dan dia atau beliau juga tidak mengenal bahwa kamu itu orang dari mana kemana. Yang penting orang itu aktif di dalam masjid, maka pandai dia memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mendidik orang yang punya potensi. Dan jadi itu kesan-kesan yang saya dapat selama saya berinteraksi dengan beliau. Dan semakin kesini semakin banyak orang minta mengundang beliau, karena beliau itu kadang orang tamu itu minta pada saya untuk menyampaikan mengundang beliau. Dan beliau juga sangat, walaupun sakit dan terasakan, dia datang, mudah-mudahan menjadikan amal jariah beliau. Dan itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya karena waktunya singkat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Supardi dari Perwakilan Masjid Jogokarian. Selanjutnya kita ke AMM yang akan disampaikan oleh Ustadz Raji Mangun Budianto. Kepada beliau dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, alhamdulillah saya sangat bersyukur dalam hidup saya ini akhirnya bergabung dengan Pak Jazir. Ya. Saya memang di tim Tadarus AMM ini termasuk paling awal. Sebelum ada tim Tadarus AMM ya, tahun 1983, saya sudah bergabung dengan gerakannya Pak As'ad Umam itu sejak 1977. Jadi paling awal saya di situ. Ya. Tapi sebelumnya memang ada Pak Widodo. Ya. Yang kemudian jumlah tim Tadarus AMM itu ada 17 orang yang bergerak bersama. Ya. Nah, Pak Jazir itu bergabung dengan tim Tadarus AMM itu sejak tahun 1987. Ini menurut catatan saya. Nah, sebelumnya tim AMM ini gerakannya katakanlah ya lambat-lambat saja. Begitu Pak Jazir masuk ya, dengan wawasan yang sangat luas, ide yang sangat cerdas, sehingga bisa menasional lewat BKPRMI itu. Untuk itulah tim Tadarus AMM sangat berterima kasih ini kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tergabung di BKPRMI itu. Ya. Ide Pak Jazir memang melampaui, kadang-kadang melampaui pemikiran kawan-kawan. Ya. Namun karena kepiawaian Pak As'ad dalam merangkum dan menerima usulan-usulan dari kawan-kawan yang tergabung di tim Tadarus AMM ini, maka ide-ide yang kata Pak Kolik ya, kawan saya di Tadarus AMM itu istilahnya tengbaksur gitu, itu bisa diikat dalam kegiatan tim Tadarus AMM yang salah satunya ide-ide yang cemerlang muncul dari Pak Jazir itu. Ya. Ini yang luar biasa ya. Maka tim Tadarus AMM sangat merasa kehilangan ya atas sosoknya Pak Jazir itu, dan saya berharap nanti kawan-kawan yang tergabung dalam BKPI pada khususnya maupun yang lainnya bisa melanjutkan perjuangan Pak Jazir ini. Perlu diketahui ya, di tim Tadarus AMM itu yang tadi saya sebut ada 17 orang itu seolah-olah ada pembagian tugas ya. Pak Jazir sangat intens di BKPRMI ya, dengan TK Al-Quran yang sampai beliau menjadi Direktur Nasional BKPRMI, Direktur Nasional TK Al-Quran ya, BKPRMI. Dan kawan-kawan yang lain ya seperti saya ini ya, ditugaskan oleh Pak As'ad untuk mengesuh ya, atau mengesui ya istilah Jawanya itu TK Al-Quran yang tidak tergabung di BKPRMI, yang kemudian mendirikan ada PATKO
Badan Koordinasi TK-TPA yang juga di Indonesia ini sudah banyak berkembang. Walaupun secara tingkat nasional dalam gerakannya kita bergabung, satu ini saja bergabung ke PKPRI. Jadi kalau misalnya ada wisuda nasional, gitu, kita akan wisuda nasional yang dihadiri oleh 5 menteri sekaligus, dan juga pernah wisuda TK Al-Quran yang dihadiri oleh Pak Harto, presiden kita, ya, itu bergabung dengan kawan-kawan di PKPRI dan juga di Pak Azwar Anas saat itu yang sangat berkepentingan, sangat berkompeten untuk menyelenggarakan wisuda nasional. Bahkan pernah ada wisuda yang diselenggarakan oleh kawan-kawan di tingkat UMM ini yang dihadiri oleh Wakil Presiden Pak Tri Sutresno, itu BKB Ikro yang diadakan. Nah, dulu Pak Jazir pernah membuat majalah, ya bukan Pak Jazir saja sebenarnya, juga kawan-kawan tingkat UMM, majalah Ikro yang kemudian setelah kita bahas, kita sepakati, akhirnya buku yang ditulis Pak As'ad Umam tentang metode pembelajaran Al-Quran itu kemudian diberi nama Iqra. Itu adalah kesepakatan dari kawan-kawan yang tergabung di tim Tadarus AMM. Menulis buku Iqra itu Pak As'ad sebenarnya sudah dimulai sejak lama, sejak tahun 1954 itu Pak As sudah mengajar anak-anak dengan menggunakan metode yang oleh Pak As'ad belum diberi nama, ya, yang berbeda dengan cara mengajar yang ada di Juz Amma yang Al-Qawaidul Baghdadi, ya. Itulah yang kemudian pada tahun 1988 mendirikan TK Al-Quran, dan itu dicobakan saat TK Al-Quran yang pertama di Yogyakarta berdiri. Itu Pak As'ad sudah menulis buku itu jilid 1 sampai jilid 4. Jilid 5 dan 6 belum, karena masih dalam proses, ya. Jadi begitu peran Pak Jazir sangat luar biasa, ya, kita sangat merasa kehilangan, dan tentu saja kawan-kawan yang bergabung di tingkat Tadarus AMM juga akan terus berusaha melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jazir, ya, bersama dengan Pak As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang beserta seluruh jajaran pengurus majelis maupun urtum. Yang saya hormati pengurus Masjid Teduh, para pendiri, penggagas dan pengurus, serta para muhsinin, para donatur yang telah berpartisipasi di dalam membangun dan mengembangkan Masjid Teduh.
Semoga semua amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para pengurus masjid yang datang dari berbagai tempat di Malang ini. Tadi saya dengar ada yang bawa kopi dari Sumber Manjing Wetan. Saya ingat betul karena dulu di Jogokarian itu ada anak muda dari Sumber Manjing Wetan, kuliah di UGM, tinggal di Jogokarian di masa saya kecil itu. Kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah di Malang, namanya Profesor Kasiram. Ya, almarhum sekarang udah ya dosen di IAIN Malang, juga di Universitas, pernah jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu orang Sumber Manjing, oh Kulon ya, Sumber Manjing Kulon itu ya. Itu dulu masa remajanya di Jogokarian tuh Pak Kasiram itu ya. Jadi kita bersyukur dipilih oleh Allah, terpanggil untuk menjadi pemakmur masjid, karena Rasulullah menyatakan innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hum ahlullah, mereka itu adalah keluarganya Allah. Artinya kita ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahlullah. Ahlullah itu hanya ada dua kelompok manusia yang oleh Nabi digelari ahlullah, keluarganya Allah. Yang pertama adalah para penghafal Quran, karena mereka ini menjaga kalamullah. Yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid, karena dia adalah pelayan-pelayan tamu Allah yang merawat, menjaga, memelihara rumah-rumah Allah yang di bumi. Bahkan orang yang sekedar menjadi tetangganya Allah saja, mereka akan menjadi orang yang sangat beruntung nanti di yaumil akhir, ketika semua manusia dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan yang susah payah, yang sangat berat, panas yang sangat terik karena matahari didekatkan dengan kepala mereka. Pada saat itu terdengar suara menggelegar, aina jirani, aina jirani, aina jirani, mana ini tetanggaku, mana tetanggaku. Maka ada suara menyahut, yaitu suaranya malaikat Jibril. Ya Allah, siapa yang kau maksudkan sebagai tetanggamu itu? Maka suara Allah tadi menjawab, orang-orang yang senantiasa mengunjungi rumahku di bumi, yaitu masjid. Mereka adalah tetangga-tetanggaku. Maka berhimpunlah dan aku akan berikan perlindungan. Nabi menjelaskan, pada saat itu hanya ada 7 golongan yang mendapat perlindungan, yang tidak ada yang dapat memberi perlindungan di saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilhumullah fi yaumil la dhilla illa dhillah. Siapa saja mereka yang mendapat perlindungan Allah? Yang pertama adalah pemimpin yang adil.
Jadi para pemimpin yang dapat berlaku adil itu nanti akan dilindungi oleh Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Tetapi menjadi pemimpin yang adil itu sangat sulit. Ya. Karena godaan terhadap pemimpin itu sangat besar. Yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda atau orang-orang muda yang nasa'a, yang dalam masa pertumbuhannya mereka itu fi ibadatillah, berada dalam suasana beribadah kepada Allah. Karena biasanya anak-anak muda ini jauh dari ibadah. Ya makanya kalau di Muhammadiyah itu anak-anak muda yang perempuan itu organisasinya namanya Nasyiah, Nasyiatul Aisyah. Nasyiah itu yang tumbuh, ya, yang tumbuh nanti menjadi Aisyah, gitu. Menjadi Aisyah. Ya. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Maka kalau masjid itu bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak muda, masjid itu menjadi tempat yang teduh, yang nyaman bagi anak-anak muda, maka akan banyak sekali anak-anak muda yang akan nanti mendapat perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya, maka masjid harus diupayakan ramah anak-anak muda. Ya. Cah nom kuwi doyan sego ra doyan swara. Ya, ramah anak muda itu bagaimana anak-anak muda difasilitasi untuk tumbuh dan berkembang dalam ketakwaan, untuk tumbuh berkembang dalam suasana ibadah kepada Allah. Jadi masjid teduh ini kita harapkan memberi ruang yang seluas-luasnya bagi kiprah anak-anak muda kita, ya. Anak-anak muda supaya berada dalam suasana ibadah kepada Allah, tumbuh berkembang, karena mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, beri kepadaku 10 orang pemuda, aku akan guncangkan dunia. Beri kepadaku 1000 orang tua, aku akan cabut Semeru dari uratnya. Tapi beri kepadaku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. Ya. Oleh karena itu, kita bisa melihat anak-anak muda di masa awal Muhammadiyah itu wadah pembinaannya sangat luar biasa. Salah satunya adalah dibentuknya Hizbul Wathon Muhammadiyah. Dan Hizbul Wathon Muhammadiyah itu melahirkan seorang panglima besar yang luar biasa, yaitu Jenderal Besar Sudirman. Ya. Jenderal Besar Sudirman ini aktivis
kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah, sekolahnya sekolah guru agama Muhammadiyah, kemudian menjadi guru agama di Keroya, kemudian memimpin koperasi namanya Koperasi Wijaya Kusuma. Ya, ketika Jepang memerintahkan untuk pengumpulan dana perang, koperasi ini Sudirman menolak untuk menyerahkan semua uang yang dihimpun karena rakyat juga masih membutuhkan. Maka karena keberaniannya ini oleh Jepang, Sudirman langsung dijadikan anggota PETA, dikirim ke Bogor untuk sekolah Daidanso, sekolah komandan batalion. Karena sudah terlatih di kepanduan Hizbul Waton, Sudirman ini sangat menonjol, pulang membentuk pasukan-pasukan. Dan ketika Indonesia merdeka, beliau bergabung di Badan Keamanan Rakyat yang hari ini kita peringati menjadi Hari ABRI tanggal 5 Oktober itu, ya. Itu juga salah satu andil tokoh Muhammadiyah namanya Kasman Singodimejo, ya, karena Kasman ada Malik ini begitu proklamasi beberapa hari kemudian mendatangi Bung Karno, Bung Hatta, Bung kita mau bentuk tentara. Ya, itu mereka yang dibesarkan di masa mudanya di Muhammadiyah. Sehingga Sudirman ketika kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat langsung sudah menjadi komandan batalion di Banyumas dengan pangkat kolonel, umur 26 tahun. Kemudian ketika tentara sekutu membuat kekacauan di Magelang, mau membawa interniran Belanda yang dulu ditawan Jepang di Magelang itu, ternyata interniran, ya, tawanan Belanda ini dipersenjatai dan kemudian membalas dendam dengan menembaki rakyat dan membuat kekacauan. Sudirman oleh Jenderal Urip Sumarjo dan Gatot Subroto diperintahkan mengamankan tentara sekutu. Ya, ternyata Sudirman mampu menaklukkan sekutu dalam Palagan Ambarawa. Sangat terkenal Palagan itu karena kehebatan pimpinan Sudirman. Maka ketika pemilihan Panglima Besar, waktu itu Panglima TNI itu dipilih oleh prajurit. Saingannya jenderal-jenderal itu, ternyata yang terpilih adalah Sudirman, Kolonel Sudirman, umur 28 tahun, karena kepemimpinannya yang hebat, sudah dipilih menjadi Panglima Besar. Otomatis dia harus dinaikkan pangkatnya langsung Jenderal Bintang 4 dalam umur 28 tahun. Masih sangat muda. Memimpin tentara sukses, bahkan jadi Panglima Besar ketika ibu kota Indonesia pindah ke Jogja dan Jogja diduduki Belanda. Beliau memimpin perlawanan sampai memperoleh pengakuan dan kedaulatan negara kembali, ya. Beliau memimpin perlawanan dengan gigih dan memimpin pasukannya dengan biaya sendiri, ya. Jadi ketika memimpin gerilya itu, sangu perangnya itu perhiasan istri dan mertuanya serta tabungannya yang digunakan. Dia tidak mau merepotkan rakyat. Sudirman punya semboyan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita.
Ada nggak pemimpin yang begitu hari ini? Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Beliau dalam keadaan sakit keras karena separuh paru-parunya dimatikan akibat TBC yang akut, memimpin gerilya. Dan setelah Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya, kedaulatannya, bahkan oleh Belanda tanggal 30 Juni 1949, Pak Dirman turun dari perlawanan, ya, dari memimpin gerilya. Beliau kemudian istirahat untuk menjalani pengobatan. Tanggal 29 Januari tahun 50, dalam usia 34 tahun, karena beliau lahir tanggal 24 Januari 1916, wafatnya 29 Januari 1950. Umurnya berapa? 34 tahun, masih sangat muda. Beliau mengumpulkan keluarga dan para ajudannya, mengatakan, kalau Allah memanggilku hari ini, aku sudah ikhlas, karena Indonesia sudah benar-benar merdeka, tugasku sudah selesai. Suparjo Rustam itu ajudannya bertanya, Bapak ini satu-satunya pemimpin Indonesia yang belum pernah ditangkap oleh Belanda, selalu lolos dari kepungan Belanda. Bapak pasti punya jimat, katanya. Ya. Tolong kalau boleh jimatnya untuk kami untuk meneruskan perjuangan. Kata Pak Dirman sebelum wafat, jimatku itu cuma 3 kalau mau kamu ambil. 1, aku selalu sholat di awal waktu. Sekalipun pecah perang, kalau datang panggilan sholat, aku tegakkan sholat. Karena tidak mungkin seorang tentara bisa disiplin dengan kesatuan dan komandannya kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak disiplin. Jadi jimat yang pertama itu disiplin sholat. Karena kalau Allah panggil dia langsung datang, maka ketika dia memerlukan pertolongan Allah, Allah juga terus datang itu. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur. Pernah itu di Kediri sudah dikepung oleh Belanda, di atas rumah tempat beliau istirahat itu sudah pesawat, ya, Belanda, pesawat coreng Belanda itu sudah mengitari rumah itu untuk melakukan kanonase. Istilahnya kalau zaman dulu kanonase, kanon itu meriam, tembakan meriam itu dibimbing oleh pesawat. Jadi pesawat itu menunjukkan ini loh, yang kamu tembak di bawahku ini. Ya. Pak Dirman diberitahu seluruh anak buahnya sudah putus harapan, tidak akan bisa lolos. Apa yang dilakukan Pak Dirman? Wudu, sholat hajat, minta pertolongan Allah. Itu terjadi bulan Mei, artinya musim kemarau. Tiba-tiba mendung pekat, angin kencang, hujan turun, pesawat balik. Ya, hujan deras, Pak Dirman lolos dari kepungan. Ini karena apa? Karena Pak Dirman itu tadi, kalau dipanggil Allah langsung datang. Maka ketika minta pertolongan Allah, Allah juga memenuhi panggilannya. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingat. Lah kita ini kalau dipanggil Allah tidak segera datang, maka kalau berdoa lama juga Allah memberi jawaban. Ya, udah hayya ala sholah, kita masih santai-santai saja. Ya,
Maka ketika kita butuh ya Allah, ya Allah, ya Allah, nanti dulu itu. Kalau kamu dipanggil juga tidak segera datang. Itu kata Pak Dirman, disiplin. Ya, seorang prajurit, seorang tentara tidak mungkin disiplin dengan kesatuannya dan panglimanya kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja tidak disiplin. Yang kedua, Pak Dirman mengatakan ini perang suci, maka aku selalu menjaga kesucian. Jadi Pak Dirman itu kalau batal wudhu menjaga wudhu. Ya, makanya kalau kita mengikuti napak tilas Rote Gerilya Jenderal Sudirman itu di pos-pos pemberhentian dipasang pagasan tempat wudhu untuk mengingatkan tuh, ya, keteladanan Pak Dirman itu menjaga kesucian, sehingga dalam memimpin perang beliau selalu dalam keadaan suci karena ini adalah perang suci. Dan yang ketiga, ini adalah perang sabil, jihad fi sabilillah, itu adalah puncak amal yang dicintai Allah. Semua itu jiwa yang tertanam karena tumbuh di masa remajanya di perguruan Muhammadiyah, baik di sekolah guru Muhammadiyah maupun ketika aktif di kepanduan Hizbul Wathan. Karena pemimpin Muhammadiyah namanya Haji Ahmad Dahlan itu orang yang sangat terkenal keikhlasannya. Sampai-sampai Bung Karno ketika memberi gelar pahlawan nasional, Bung Karno menyebut Kyai Dahlan itu menungso kang sepi ing pamrih rame ing gawe. Bagaimana tidak? Tahun 1921 waktu itu Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah namanya Standar School Muhammadiyah, kalau bahasa sekarang sekolah dasar. Majelis pendidikannya waktu itu namanya Raden Ngabei Joyo Sugito. Lapor kepada Kyai Dahlan, Yai, sudah 3 bulan guru-guru sekolah Muhammadiyah tidak gajian karena kontribusi atau iuran anggota belum pada masuk, kas sudah habis. Bagaimana Kiai? Baik, insya Allah 2-3 hari ini saya upayakan semua guru dapat gaji. Apa yang dilakukan oleh Kyai Dahlan? Yang pertama, dia masang advertensi atau iklan di koran. Beliau melelang, mau menjual tempat tidur, sofa, ya sice istilahnya zaman Belanda dulu, sofa rumahnya, jam, arloji, batik-batik koleksi yang bagus, semuanya ditawarkan dijual. Maka berbondong-bondong para muridnya yang juragan-juragan batik datang baca iklan itu. Tuh, Kiai mau pindah kemana kok semuanya dijuali? Kata Kyai Dahlan, oh enggak pindah kemana-mana. Ini 3 bulan sudah guru-guru kita belum gajian, makanya aku lelang semua untuk gaji guru Muhammadiyah. Itu ketua Muhammadiyah. Jadi ya, ternyata dari lelangan itu masuk 2.400 holden, tapi tidak ada yang mau mengambil barangnya karena yang melelang itu juragan-juragan muridnya itu malu, ya. Ini gurunya mengorbankan semua miliknya untuk perjuangan, mosok ya kita mau mengambil, tapi dengan modal 2.400 holden itu semangat orang Muhammadiyah kemudian untuk berinfak di jalan Allah melalui Muhammadiyah terus berkembang. Sudah lebih dari 100 tahun
sekolahnya, masjidnya, rumah sakitnya, universitasnya tumbuh. Ini luar biasa. Tidak ada pengusaha dengan modal segitu bisa jadi besar itu, kecuali Kiai Dahlan. Sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi sosial paling kaya di dunia. Ya. Organisasi kemasyarakatan terkaya di dunia itu Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah ngutangi pemerintah ya, triliunan itu ya. Karena keikhlasannya para pemimpin yang terdidik untuk ikhlas. Maka ketika Kiai Dahlan memikirkan simbolnya Muhammadiyah itu apa, keponakannya yang juga santrinya namanya Haji Sangidusul, seperti jiwa Muhammadiyah itu Pak, apa? Matahari sang surya hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia ya. Itulah jiwa keikhlasan. Ini yang dibina oleh Muhammadiyah sejak muda. Di masjid-masjid, di surau, dilanggar ya. Sabona sa'afi ibadatillah. Bagaimana anak-anak muda dibangun tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah, maka lahirlah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya. John Kennedy itu presiden Amerika itu sampai datang ke Indonesia tahun 1961. Karena apa? Penasaran, Amerika itu perang menghadapi Vietnam, kalah oleh komunis Vietcong itu, sampai-sampai dibuat film Rambo untuk memalsu sejarah generasi muda, seakan-akan Amerika hebat, padahal Amerika itu pergi dari Vietnam dengan kekalahan ya. Tapi Indonesia tahun 48 itu diberontak oleh Partai Komunis Indonesia, pemberontakan PKI Madiun yang mendirikan Republik Soviet Indonesia ya. Itu yang diproklamirkan di Madiun ya, tanggal 19 September 1948 itu hanya 60 hari diselesaikan oleh tentara di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Sementara Amerika bertahun-tahun kalah menghadapi kekuatan komunis. Jadi masjid itu menjadi tempat pembinaan para pemimpin-pemimpin hebat. Nah kemudian golongan yang lain lagi yang oleh Allah akan dilindungi adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya terkait di masjid. Dia selalu memikirkan bagaimana masjidnya makmur, bagaimana masyarakatnya menjadi komunitas masjid yang terjaga ketakwaan dan keimanannya. Jadi pemakmur masjid ini orang-orang yang istimewa, yang akan dilindungi Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi yang penting untuk kita sampaikan pada saat ini, bagaimana supaya masjid itu makmur. Ya, jadi ini tadi sekedar untuk penguatan bagaimana semangat kita menjadi rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Ya. Maka cara memakmurkan masjid itu
yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, karena Allah telah menunjuk contoh itu ya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan nyontoh Joko Karian, Pak. Ya. Contohlah Nabi di dalam memakmurkan masjid. Ada kuncinya. Yang pertama adalah bagaimana membangun jamaah masjid, yaitu masjid harus memiliki imam masjid dan memiliki jamaah masjid. Karena sekarang ini banyak bangunan masjid tapi sedikit masjid. Bangunan masjid banyak tapi sesungguhnya belum sebagai masjid, karena belum ada imam masjidnya, belum ada jamaah masjidnya. Yang ada baru imam sholat dan jamaah sholat. Apa bedanya imam masjid dan imam sholat? Imam sholat itu imam sughro, imam kecil, karena dia hanya memimpin sholat. Selesai sholat sudah selesai tugasnya. Tetapi imam masjid itu tugasnya lebih banyak sesudah sholat. Rasulullah itu ya imam sholat, ya imam masjid. Maka beliau kalau selesai memimpin sholat, beliau berzikir sampai bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam. Beliau langsung menghadap ke makmumnya. Bukan sekedar menghadap ke arah makmum, tapi beliau sedang mengabsen jamaahnya. Siapa yang nampak hadir, siapa yang tidak hadir. Kalau sudah ada jamaah yang beberapa hari tidak datang, pasti akan dicari oleh Rasulullah SAW. Kenapa tidak ke masjid lagi? Ada apa kok tidak ke masjid? Ya. Nabi membangun menara masjid bukan untuk hiasan. Dibangunnya itu yang pertama karena Bilal itu tadinya kalau melaungkan adzan naik ke loteng rumah tetangga masjid. Ya, satu hari rumah tetangga masjid itu ditinggal pergi, dikunci, dia tidak bisa naik ke lotengnya. Maka kemudian dibuatlah menara untuk adzan naik. Ya, Bilal naik ke menara itu untuk adzan supaya suaranya terdengar di kota Madinah. Tetapi ternyata yang lebih sering naik ke menara adalah Rasulullah SAW, bukan Bilal. Apa? Beliau selalu naik menara untuk melihat keadaan kiri kanannya. Apakah ada jiran-jiran masjid di situ yang dapurnya tidak berasap? Ya. Kalau ada rumah yang tidak berasap didatangi oleh Nabi, kenapa kamu tidak masak hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada gandum, tidak ada daging, tidak ada yang kami masak. Maka Rasulullah akan mengambil makanan atau bahan makanan supaya rumah itu dipastikan bisa makan. Itu dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau sebelum tidur. Rasulullah baru tidur setelah yakin seluruh jirannya itu bisa tidur karena kenyang. Ya. Itu diteruskan oleh para sahabat, termasuk oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, sehingga terjadi satu peristiwa ketika tengah malam Sayyidina Umar itu mau sholat tahajud, naik ke menara melihat kiri kanan, terkejut dia melihat di kejauhan kok
masih ada dapur yang memasak karena apinya kelihatan, karena dapurnya itu tidak ada dindingnya. Maka Sayyidina Umar turun dari menara mendatangi rumah itu. Terkejut, ada seorang ibu masih di dapur, di sebelahnya dua anak kecil tertidur, di pipinya ada bekas air mata yang mengering. Sayyidina Umar bertanya, "Bu, ibu masak apa?" Perempuan tadi membuka pancinya, ternyata batu yang direbus. "Loh, ibu masak batu untuk apa?" Perempuan tadi nunjuk, "Ini dua anak saya, ini yatim. Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa untuk dimakan hari ini. Anak ini dua-duanya nangis dari tadi lapar karena minta makan. Maka sementara untuk menidurkannya aku merebus batu. Kalau tanya sabar ya, nanti kalau sudah empuk kita makan, dicoba." Enggak empuk-empuk sampai tertidur. Sayyidina Umar yang gagah perkasa itu menangis, lari ke masjid, mengetuk pintu Baitul Mal, karena masjid itu berfungsi juga sebagai Baitul Mal yang dijaga oleh sahabat Abu Hurairah. Ya Abdurrahman, karena nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Dia dipanggil Abu Hurairah karena dia menjadi ahlu sufah, tinggal di masjid, senang melihara kucing. Satu hari kucingnya itu tidur di atas sorban, mau ditarik sorbannya ini, tidurnya kucingnya kasihan, sorbannya digunting. Maka ketika sholat sorbannya bolong, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abdurrahman, kenapa sorbanmu?" "Ini saya gunting karena dipakai alas tidur kucing, saya nggak tega membangunkannya." Artinya ya, "Oh dasar kamu itu bapaknya kucing," katanya. Maka diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu ya. Itu. Nah akhirnya Sayyidina Umar itu meminta Abu Hurairah memberinya gandum dan sekantong daging kering, dipikul sendiri, dibawa ke rumah perempuan itu. "Ibu silahkan, ini ada gandum dan ini ada daging kering, gantilah batu dengan ini, nanti kalau sudah masak bangunkan anak-anak ini supaya makan." Perempuan tadi mengucap syukur, sujud syukur, "Ya Allah, alangkah bahagianya kalau bapak ini yang jadi khalifah, bukan Umar si celaka itu." Sayyidina Umar lari ke masjid, tersungkur sujud merasa berdosa, sampai azan subuh dikumandangkan Bilal. Itu dulu fungsi menara masjid itu, untuk melihat kondisi lingkungan masjid, bukan untuk gagah-gagahan sampai dibangun miliaran itu, tapi tetangga masjid tidak punya beras, diam saja. Ya. Jadi bagaimana masjid itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi itulah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi memakmurkan masjid itu, Rasulullah sebagai imam masjid memperhatikan betul jamaah. Jamaahnya satu sama lain juga penuh perhatian. Sekarang kadang-kadang kita sholat bersama, tapi yang di ujung sana dengan ujung di sini nggak saling kenal. Itu namanya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Nggak ngerti ini tinggalnya di mana, namanya siapa, pekerjaannya apa. Padahal sama-sama sholat di masjid itu, sama-sama di masjid teduh, kok tidak kenal satu sama lain. Berarti itu belum terbentuk jamaah masjid, masih jamaah sholat. Nah, untuk bisa menjadi masjid harus ada jamaah masjidnya, harus ada yang berperan sebagai imam masjidnya. Ya.
apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nggak punya kerjaan Pak, ini kena PHK, kita bicarakan bersama-sama. Ya, apa yang bisa kita bantukan. Ya, maka pilar jamaah masjid itu ada 4. Yang pertama adalah ta'aruf, kenal mengenal. Jadi sebaiknya orang yang berjamaah di masjid satu sama lain kenal mengenal. Kalau di Masjid Jogokarian kami lakukan ya dengan pendataan. Jadi kita punya database, kita mengenal lingkungan kita, potensinya, kendalanya, ya, persoalannya, ya. Itu ta'aruf. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Yang kita kenal sebagai sesama jamaah masjid ini apa persoalannya? Siapa yang bisa membantu menyelesaikannya? Jadi kalau ada masalah, masing-masing sudah tahu perannya untuk membantu satu sama lain. Maka meningkat. Pilar yang ketiga adalah ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Contoh sederhana itu, dulu ada jamaah saya itu iseng ketika sedang tidak ada pekerjaan membuat peci. Kita lihat, wah ini bagus, coba dibuat yang lebih baik, terus hitung harganya berapa, kita branding ini menjadi peci Jogokarian. Ya. Pertama masjid membeli untuk seragam pengurus, lama-lama berkembang. Sekarang ini ada 30 kakak jadi pengrajin. Jadi hanya dengan peci aja sudah bisa memberi pekerjaan 30 kepala keluarga. Ya, karena sekarang orang berkunjung ke Jogokarian, souvenirnya salah satunya peci. Ya, itu namanya ta'awun. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak tamu datang, kadang-kadang beli oleh-oleh Jogja itu apa, bakpia. Ada yang tidak punya kerjaan, Pak saya mau buat bakpia dengan merek Jogokarian. Oh ya, modalnya berapa, butuh apa saja, kita modalin, jalan alhamdulillah. Sekarang ada 2 bakpia Jogokarian itu yang laris itu. Ya, mereknya bakpia Jogokarian, yang satu bakpia Jogokarian dan nomor rumahnya gitu ya. Ini ada imam masjid, ada jamaah masjid. Jangan sampai hanya berhenti imam sholat dan jamaah sholat. Itu namanya musola. Kalau jamaah masjid harus ada imam masjid dan jamaah masjidnya. Ya. Maka alhamdulillah ini sudah dirintis macam-macam potensi umat kita ini besar. Ya. Ya, ada air mineral, ada kopi, ada ini. Nah, kalau antar masjid kemudian terkoneksi dalam jaringan bisnis ini, masya Allah, ini modal yang luar biasa. Kemarin waktu teman-teman Malang ke Jogokarian, saya sedang di Makassar. Ya, karena di Makassar itu pemerintah kota Makassar menyelenggarakan lomba masjidpreneur. Saya diminta jadi juri. Jadi masjid-masjid itu merintis usaha yang dikelola oleh masjid dengan potensi yang ada. Ya, kemudian mereka presentasi, diambil 10 terbaik.
mendapat uang pembinaan 50 juta dari pemerintah kota. Ya. Salah satunya yang juara itu masjid punya RPH, rumah potong halal. Jadi di Makassar itu kan terkenal sapi Sulawesi ya. Jadi meskipun baru sehari 2-3 ekor sapi, tapi mereka tiap hari sudah bisa menjual daging sembelihan itu yang halal, sembelih di masjid ada RPA-nya ya. Seperti di sini ini kan mungkin kalau bisa tanah sebelahnya yang kosong kan bisa dimanfaatkan ya. Nah, barangkali dirintis tiap Jumat itu ada bazar daging ya, segar yang halal bersubsidi ya. Artinya apa, mungkin bagi warga miskin bisa mendapat subsidi pembelian daging halal yang murah berkualitas, segar ya. Baik ya. Karena bayangkan kita ini mengalami kemunduran kualitas hidup luar biasa. Zaman kejayaan Kesultanan Islam Mataram di masa Sultan Agung berkuasa, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu, di ibu kota Mataram, Kertopleret itu penduduknya 13.000, setiap hari disembelih sapi 80 ekor. Kalau itu dianggap sapi reguler, sapi yang ukuran biasa itu ya, dengan bobot kira-kira ya 350 kg berat hidupnya, keluar dagingnya sekitar 120 kilo. Itu kira-kira konsumsi daging rakyat Mataram di masa kejayaan Mataram Islam itu per kapita makan daging per hari itu 6 ons. Sekarang rakyat Indonesia ini rata-rata hanya 2 gram seminggu. Seminggu ya. Padahal peternakan itu Masya Allah di dalam Quran itu ya, kita kalau ngaji itu begitu Al-Fatihah terus surat Al-Baqarah, surat tentang sapi betina. Kita ini ngajinya Fatihah saja, nggak sampai-sampai Al-Baqarah ya. Negara-negara kaya, negara-negara besar itu basic pertamanya adalah peternakan sapi. Amerika, Eropa, Australia, sampai sekarang New Zealand ya. Karena sapi menghasilkan daging, menghasilkan susu, menghasilkan keju, maka mereka menjadi negara yang maju. Maka dalam Quran itu ya, sapi betina itu surat kedua. Maka kalau sudah surat kedua, surat ketiga Ali Imran apa? Ya, kalau peternakan kita maju, konsumsi daging, susu, keju cukup, lahirlah keluarga-keluarga hebat seperti keluarganya Imran, melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang hebat, yang cerdas. Bukan pemimpin yang ijazahnya nggak jelas. Iya, ya. Keluarga Imran itu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Karena sapi tumbuh. Maka surat berikutnya An-Nisa, perempuan-perempuannya menjadi perempuan-perempuan yang bisa jadi tiang negara. An-Nisa'u imadul bilad. Nah, kalau Muhammadiyah itu perempuannya disebut Aisyah, itu hebat perannya, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Nah, jadi itu
surat-surat dalam Quran itu saya memberikan didikan luar biasa. Maka nanti ibu-ibu, perempuan-perempuan yang hebat itu akan mensajikan hidangan yang lezat untuk generasi penerus, ibarat manna wassalwa, hidangan dari langit, al-ma'idah. Ya. Maka kemudian tumbuh peternakan tidak hanya sapi, al-an'am, binatang ternak ya. Maka kalau ternaknya banyak, ada kuda-kuda perang, ada sapi, ada onta, kaum muslimin akan kuat dan selalu memenangkan peperangan. Maka selalu pulang membawa rampasan perang. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ya. Al-A'raf lebih dulu, surat yang tinggi memuliakan kaum muslimin ya. Menang perang tidak kemudian dolim, karena kemudian bertaubat, surat At-Taubah. Itu urutannya begitulah. Kita ini Al-Fatihah nggak pernah sampai ke Al-Baqarah. Fatihah terus ya itu. Padahal Allah menurunkan syariat supaya peternakan kita ini tumbuh ya. Ada akikoh dengan domba, ada kurban dengan domba, sapi maupun onta. Bayangkan di Mina, di Jabal Kurban, di Makkah itu, di Mina, kalau sudah hari Idul Adha itu 4 hari, yaitu hari Nahar tanggal 10 dan 3 hari Tasyrik, itu domba yang disembelih di Jabal Kurban Mina itu mencapai 2.900.000 ekor. Belum di seluruh Mekah, belum di seluruh Jazirah Arab, belum di seluruh dunia. Ini baru di Mina aja 2.900.000 ekor. Sayangnya 100% dombanya impor dari New Zealand. Yang punya kurban kita yang sejahtera, peternak dari New Zealand. Memang Islam rahmatan lil alamin ya. Tapi bayangkan di Indonesia saja lebih kurang 5 juta orang Islam yang berkorban. 285 juta penduduk Indonesia ini, yang Muslim 240 juta, yang berkorban, yang menyembelih korban itu sekitar 5 juta orang per tahun. Kalau 1 ekor itu harganya 3 juta, berarti tiap tahun 15 triliun itu ada dana untuk ternak. Tapi kok peternakan kita tidak maju? Ya, kami coba mengelola kurban ini dengan takjil kurban. Kurban dibayar di depan, kita kembangkan. Ya. Sehingga bisa tumbuh peternakan, modalnya dari orang membayar korban yang ditakjil, dibayar di muka, bukan diraih gini ya. Maksudnya bulan Muharram itu dia bayar korban itu ya. Nah ini kalau dihimpun itu aja sudah bisa jadi bank korban, itu 15 triliun loh, besar itu ya. Jadi disinilah perlunya ada imam. Kalau ada imam masjid, bisa, ayo yang korban ini coba dibayar lebih dahulu. Atau yang belum bisa bayar, nanti boleh pinjam dulu. Tapi ini korban ini digerakkan untuk mengembangkan sektor peternakan. 15 triliun tiap tahun. Itu potensi yang cukup besar. Tapi kelemahan kita itu kurangnya imam masjid tadi. Yang ada baru imam sholat. Sehingga potensi kita tidak dapat dioptimalkan dengan baik.
Padahal Rasulullah mengatakan la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imamah wala imamata illa bit ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tidak ada jamaah ya, itu kecuali dengan kepemimpinan, dengan imamah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka diperintahkan kita itu melaksanakan agama itu dengan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dengan berjamaah dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Kita ini sebaliknya senang berpecah belah dan tidak membangun jamaah. Maka dulu Kiai Dahlan memaknai al-jamaah itu yang teratur rapi disebut al-ummah. Maka dengan dasar surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, wa ulaika humul muflihun. Maka Kiai Dahlan kemudian membentuk organisasi Muhammadiyah supaya terbentuknya al-ummah, adanya sekelompok manusia yang terorganisir dengan baik, ya, yang melaksanakan tugas yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, supaya mereka mendapat kemenangan dan keberuntungan. Itu dasar dari lahirnya organisasi Muhammadiyah. Maka Kiai Dahlan ketika tanggal 18 November 1912 mendaftarkan organisasi Muhammadiyah ini sebagai Hofbestir, sebagai pengurus pusat, kepada Residen Yogyakarta, ya, menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Di sana tercantum cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah? Menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita Muhammadiyah di ADART yang pertama, menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dulu masuk Muhammadiyah itu merasa mendaftar ke surga, akan mendapat surga Jannatun Naim, ya, maka mereka rindu, ikhlas, ya, sehingga Muhammadiyah cepat bertumbuh, semangat ikhlasnya luar biasa, ya. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin hebat yang ikhlas. Dari Kiai Dahlan sendiri yang oleh Bung Karno disebut menungso sepi ing kepamrih rame ing gawe, sampai Sudirman, sampai tahun, ya, 90-an itu muncul kepala sekolah di Bangka Belitung sana, di Desa Gantung itu, ya, ada SD Muhammadiyah Gantung, mau ditutup oleh dinas karena muridnya nggak pernah banyak, ya, sampai diberi batas kalau tahun ini muridnya nggak sampai 10, sekolah itu mau ditutup.
kepala sekolah namanya Pak Harfan, udah Bapak nggak usah khawatir, nanti saya pindah jadi guru di SMA Timah. Oh, pabrik timah itu, PN Timah itu ya gajinya besar. Kepala dinasnya bilang, Bapak ngurus SD Muhammadiyah itu apa? Nggak ada apa-apanya. Apa kata Pak Harfan? Kami di Muhammadiyah itu dididik untuk berpikir memberi, tidak berpikir menerima. Ya, sampai akhirnya ada seorang anak idiot terpaksa diterima biar muridnya genap 10. Tapi 10 murid ini ada berapa yang hebat sampai beberapa orang masuk ke Sorbonne, ke Perancis. Nah, itulah yang nulis buku Laskar Pelangi itu ya. Nah, Andrea Hirata ya. Sehingga sekarang SD itu dibuat replikanya menjadi tempat belajar para ahli-ahli pendidikan. Dulu gurunya cuma satu, Bu Muslimah, kepala sekolahnya Pak Arfan. Karena gajinya cuma sedikit sekali, ya, maka pupurannya itu pakai sisa penghapus kapur. Ya, Masya Allah. Tapi sekarang ya itu menjadi contoh pendidikan yang baik. Ya. Pendidikan kita ini sedang memprihatinkan. Coba pendidikan umum, menterinya kena kasus korupsi. Menteri pendidikan bagaimana bisa mendidik rakyatnya dengan baik?